Hanya sedikit manusia yang mempercayai video ini, setidaknya pada awalnya. Berani bertaruh, video ini menjawab banyak pertanyaan penting dalam sejarah umat manusia dalam mencari kemakmuran. Untuk sebagian orang, jawaban tersebut akan sangat menggetarkan. Bahkan, tidak ada mirip-miripnya dengan pengetahuan yang telah ada atau yang biasa Anda dengar sebelumnya. Video ini akan mengubah pandangan dan pemahaman Anda yang selama ini Anda dapatkan tentang materi dan kemakmuran. Saat ini, banyak dari kita yang sedang mengalami krisis kemakmuran, krisis kepercayaan, dan tertekan masalah ekonomi. Namun, jika dirunut lebih dalam lagi, semua itu terjadi karena pemahaman akan materialisme yang selama ini dipegang umat manusia bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Tapi sesungguhnya, bisakah krisis keuangan dan kesulitan ekonomi itu dihentikan? Saya tahu bahwa Anda juga tahu bahwa jawabannya adalah bisa. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Anda tahu apa yang sebenarnya Anda inginkan? Tontonlah video ini lebih dari sekali. Saya juga mengajak Anda menonton dari awal hingga akhir. Kemudian mengulangnya per bagian. Kemudian buatlah catatan-catatan kecil di beberapa bagian. Ujilah, kebenaran yang sejati adalah kebenaran yang teruji, bukan? Saksikan video ini dengan santai, kemudian ulangi lagi. Anggap saya ada di samping Anda sebagai sahabat yang menemani Anda dan berbagi rahasia kecil kepada Anda. Tontonlah video ini dengan hati, tapi pastikan gunakan lebih dari satu hati. Hati-hati. Banyak informasi dalam kehidupan ini, terutama dalam mencari kemakmuran, menjadi tidak akurat setelah Anda menonton video ini. Tetapi garansi, pasti hasilnya lebih baik. Itulah jawaban mengapa dunia sekarang dalam bahaya yang sangat besar, karena kemakmuran seakan tidak bisa dicapai oleh semua orang. Hanya segelintir orang yang kebetulan bernasib baik memperolehnya. Kembali pilihan ini ada pada kita. Siapkah Anda menulis sejarah hidup Anda? Kita mulai dengan otak sama, nasib beda. Ketika berbicara soal kemakmuran, prosperity conscious atau kesadaran kaya, selalu menjadi hal pertama yang saya bahas adalah kata-kata. Ini menekankan bahwa cara kerja otak adalah pilihan. Jadi bagaimana Anda memprogram otak Anda untuk menjadi seorang yang kaya, Andalah yang menentukan. Artinya, kaya itu pilihan. Siapa yang ingin mendapatkannya pasti dapat, karena kaya itu hak semua orang. Ini sekilas fakta tentang otak. Bangsa manapun di dunia, ukuran otaknya, baik ukuran panjang syarafnya, jumlah pengantar kimianya dalam otak, maupun sensornya, semuanya sama. Kecepatan kemampuan berpikir, yang oleh sebagian orang disebut IQ, juga tidak berbeda jauh. Intinya kemampuan menyimpan datanya juga sama. Jika manusia diibaratkan komputer, anggap saja otak itu hardware, dan semuanya sama. Lalu, di mana bedanya? Mengapa yang satu lebih sehat dari yang lain? Mengapa yang satu mudah tertawa? Yang lain selalu sengsara? Mengapa yang satu mudah mendapat jodoh? Yang lain selalu sendiri? Mengapa yang satu lebih cepat mendapatkan uang? Yang lain tetap saja miskin? Ada sebuah fakta, jika saya menyebutkan 375 nama orang, kemudian harta tersebut dari mereka digabungkan semua, nilainya sama dengan kekayaan 3 miliar manusia. Ya, 375 orang, kekayaan sama dengan kekayaan 3 miliar manusia. Di antaranya kita sebut Bill Gates, Donald Trump, Warren Buffett, Laxmi Mittal, Paul Allen, Mark Cuban, Jeff Bezos, Rupert Murdoch, dan saya bisa melanjutkan sampai 375 orang. Orang-orang seperti mereka ini memiliki jumlah kekayaan sama dengan 3 miliar manusia digabungkan. Jadi kesimpulan, otak sama, nasibnya beda. Nasib, ini batu sandungan pertama. Ada sebuah sistem pada manusia yang namanya belief system atau sistem keyakinan. Ini ditanam di subconscious atau di pikiran bawah sadar seseorang. Jika sudah ditanam di posisi ini, untuk mengubahnya perlu teknik khusus. Kalau menggunakan cara biasa, tidak akan pernah berubah. Misalnya, kebiasaan merokok. Maaf ya, saya mengambil contoh merokok karena mudah dipahami. Saya tidak merokok, tapi saya bukan anti orang perokok. Prinsip saya merokok itu baik, tidak merokok itu lebih baik. Itu hanya sebuah pemahaman dan pengambilan posisi dalam melihat sesuatu. Kembali ke merokok sebagai contoh. Dalam iklan televisi, dikatakan secara vulgar, merokok bisa menyebabkan kanker, gagal janin, penyakit paru-paru, dan lain sebagainya. Apakah dibaca oleh setiap perokok? Iya, namun apakah mereka lantas berhenti merokok karena takut akan peringatan tersebut? Tidak juga. Mengapa? Itulah kerja otak. Otak conscious yang menguasai informasi pengetahuan hanya menguasai 12% dari sebuah tindakan. Subconscious, bawah sadarnya 88%. Informasi tadi hanya menempel di conscious, tidak menjadi gerak karena dalam database otak, subconscious menyatakan merokok itu nikmat. Jadi, itulah yang terus dilakukan olehnya, merokok. Subconscious lah yang berkuasa, 5 kali lebih kuat dari kekuasaannya conscious. Sekarang kita kembali ke prosperity conscious atau kesadaran kemakmuran
atau IQ kaya, atau tulang kaya, atau balung sugih, apapun itu, bagi MindMaster atau sang pemilik otak, ini semacam software. Jadi 375 orang kaya memiliki software ini, sedangkan 3 miliar manusia belum memiliki software ini. Bisa menerima? Masih berat? Masih bertanya, di mana itu nasib? Ya, ini pertanyaan kecil dari kelompok besar. Ini pertanyaan saya pula. Saya mengalami jalan kehidupan yang turun naik seperti gelombang laut selagi badai. Saya pernah memiliki materi berlimpah, tapi 3 tahun kemudian tinggal di rumah kontrakan dan masih menanggung hutang yang besar lagi. Kemudian kembali berlimpah materi, kemudian kembali terpuruk, kembali lagi naik ke atas, lalu berbalik begitu sampai di puncak. Saya sudah mengalami beragam kisah untuk bisa menjadi diri saya sekarang. Ketika itu saya banyak mempertanyakan nasib dan urusan jalan hidup. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk belajar dan mencari kemanapun untuk mendapatkan jawaban pertanyaan saya yang terbesar. Nasib itu pemberian Tuhan atau buatan manusia? Itu pertanyaan saya. Saya tidak kaget jika pertanyaan itu membuat Anda memutuskan berhenti menonton video ini hingga di chapter ini. Karena belief system Anda menyatakan rezeki sudah ada yang mengatur. Sementara kalau diteruskan ternyata rezeki itu manusia yang mengatur. Yang selama ini kita kenal dan melaksanakan sesuai sistem Tuhan. Ini sungguh menyesakkan, bukan? Tapi kalau itu kebenaran yang terjadi, bagaimana? Izinkan kosongkan gelas Anda. Ke depan akan ada banyak hal yang menyesakkan dada Anda. Saya tetap akan melanjutkan kisah dalam video berikutnya untuk Anda sahabat semua. Karena saya tahu sekali, fakta bisa merubah kebenaran. Ya, kebenaran Anda akan ditantang ke batas ujung dengan fakta-fakta yang akan saya berikan. Dulu, kehidupan saya mengalami goncangan yang amat sangat. Ini bukan pertama kali, melainkan kedua kalinya saya terpuruk. Tapi yang kedua ini sangat dahsyat. Seluruh harta saya hilang dan hutang saya menumpuk. Ketika itu saya masih memiliki beragam bisnis, tetapi dalam masa hampir bersamaan, shit happen alias kesialan beruntun terjadi dalam kehidupan saya. Money changer saya kecurian hingga 2 kali dalam 3 bulan. Kapal, barge yang saya bertransaksi untuk mengirim barang ke Kelian Equatorial Mining di Kalimantan Timur karam. Asuransi tidak membayarnya. Pabrik kapur Hydrated Lime yang masih berhutang pada bank kena gempa di Cilengsi. Gempanya memang kecil, tapi meretakkan tungku utama yang harganya mahal. Traktor di kuari kapur meluncur tak terkendali menabrak silo pabrik. Asuransi juga tidak menggantinya. Ditambah lagi bank pembiayaan kami yaitu PDFCI ditutup BPPN di tengah krisis keuangan yang berkepanjangan kala itu. Harga bahan baku mendadak naik 200% yaitu harga gas. Perusahaan saya pun terpaksa file for bankruptcy. Semua musibah ini terjadi dalam kurun waktu 2 tahun yaitu tahun 1999 dan 2001. Kerugian tak tanggung-tanggung. Mobil hilang semua, rumah 3 hilang semua. Masih berhutang 9 digit lagi. Setiap saat, setiap hari emosi saya memuncak. Makan keluarga, bayar sewa, uang sekolah anak membuat panik dan marah. Mau bekerja di mana? Kapan hutang terbayar? Bagaimana untuk hidup? Demikian segala hal itu berkecamuk di kepala saya. Dikejar debt collector, dikejar hukum, dikejar BPPN, dan juga dikejar teman investor yang marah dan kecewa dengan saya. Bayangkan betapa kusutnya situasi saya saat itu. Di tengah keputusasaan, siang itu saya langsung memandang langit dan bicara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang saya percayai 100%. Saya katakan kepadanya bahwa saya putus asa dan hidup saya sudah diambang frustrasi. Saya marah sekali kepada semuanya. Saya menuduh kehidupan ini tidak adil. Saya merasa telah melaksanakan seluruh ajaran agama. Saya teringat betapa tertibnya saya puasa Senin Kemis selama 5 tahun. Saya tidak putus sholat malam, selalu tahajud setiap malam. Jangankan peribadatan yang wajib-wajib, yang sunnah saya laksanakan semua. Hitungan zakat, hitungan sedekah, saya tidak 2,5% lagi. Saya mendirikan panti asuhan, mengelola 8 panti, menampung 400 anak yatim dalam kurun waktu 5 tahun kala itu. Itu semua saya laksanakan dengan tulus, dengan keindahan munajat. Namun, ketika kebangkrutan beruntun selama 2 tahun tanpa jeda, tanpa belas kasihan terjadi pada saya mempertanyakan, apa bukti ketaatan dengan kenyataan yang saya dapati? Jujur, saya marah kepada Tuhan. Waktu itu, saya protes, bahkan sempat muncul keraguan dalam hati saya mempertanyakan keadilan Tuhan. Saya bertanya kepadanya, mengapa musibah ini terjadi kepada saya? Apalagi yang kurang dari saya, sehingga saya pantas menerima ini semua? Mengapa rasanya hidup ini kejam dan sadis sekali?
Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar dalam diri saya. Akhirnya saya mulai menjauh dari Tuhan. Jangankan sunnah, yang wajib pun mulai saya tinggalkan karena saya meragukan semua tentang ajaran kebenaran agama saya. Saya bertanya namun tidak ada jawaban. Saya kesal, saya murka. Permasalahan ekonomi ini akhirnya berimbas pada rumah tangga dan pernikahan pertama saya waktu itu. Istri saya kembali ke rumah mertua. Kemudian saat itu anak saya yang tertua demam, panasnya 39 derajat Celcius dan sudah tidak gerak banyak. Adiknya pun mengalami hal yang sama. Mereka masih balita, baru berumur 4 tahun dan 2 tahun. Listrik di rumah padam. PLN tidak mampu bayar. Tidak ada makanan, tidak ada uang di tangan. Dan setiap saat ada telepon isinya penagih hutang-hutang saya. Saya berutang pada lebih dari 5 institusi keuangan, lebih dari 60 individu. Dari utang yang berjumlah hanya 1 juta hingga miliaran rupiah. Puncaknya, suatu hari saya ditelepon oleh seorang pemberi hutang yang mungkin sudah muak dengan saya. Dengan kasar dia bilang akan mendatangi rumah saya sore ini dan dia akan tagih dengan apapun resikonya. Kalau tidak bayar, dia akan paksa. Gaya bicaranya sudah seperti preman. Tumpah darah pun dia siap, katanya. Saya tidak ada pilihan, hanya bisa melakukan satu hal. Saya bertahan habis-habisan, saya asah pisau. Saya sudah tidak sanggup lagi dan bersiap untuk kemungkinan terburuk. Kalau memang orang itu menantang bertumpah darah, terpaksa saya lawan. Saat itu rasanya saya siap membantai orang. Saya sudah tidak peduli lagi apa yang akan terjadi. Saya sudah tidak punya apa-apa, bahkan harga diri pun saya tidak punya. Saya siap mati. Kedua anak saya yang demam membujur lemas di lantai beralaskan hanya bed cover, bukan tempat tidur, udah dijual tempat tidurnya. Yang satu minum dari botol air tajin, air beras. Yang satu hanya diam dengan botol air mineral yang tidak diminumnya. Saya hanya menatap kosong. Ke dokter tidak bisa, tidak ada jalan lain saya menuju ke dokter. Karena itulah, begitu ada yang menantang harga diri saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Saya siap jiwa raga. Dia yang menagih, kalau datang mencari ribut, saya bunuh. Itu pikiran laknat yang sempat terlintas dalam benak saya. Saat itu saya berpikir, toh dia orang rantau, keluarganya tak ada yang tahu, teman pun tak banyak. Kalau saya terpaksa bunuh dia, saya kubur di halaman belakang. Tidak ada yang tahu juga, rasanya saya benar-benar sudah dirasuki dajjal. Saya kumpulkan barang-barang di sekitar saya dan saya pakai untuk membantai orang ini. Benda tajam, benda keras, benda panjang, semua saya siapkan. Saya umpetin di mana-mana. Saya tahu sekali bagaimana menggunakannya dan saya tahu sekali di mana sudut ruangan yang saya bisa pergunakan. Intinya saya panik.
Saya pikir Pak Ali, rupanya bukan. Dia rupanya tadi orang yang menagih utang dan menantang saya. Saya pun menjawab, Waalaikumsalam. Begini Pak, utang Bapak 10 juta, apa bisa saya ambil sekarang? Saya hanya berkata, anak saya sakit, saya perlu uang untuk biaya anak saya. Sebentar lagi ada uang 3 juta datang. Terserah Mas, mau ambil berapa Mas atur. Kalimat itu mengalir tanpa saya rancang. Marah saya sudah hilang, saya pasrah saja. Oh begitu Pak, katanya dengan nada datar. Anak Bapak sakit dua-duanya, yang berbaring di dalam itu ya, katanya sambil menengokkan kepala ke arah ruang tengah. Iya, saya jawab singkat. Oh maaf kalau gitu, saya nggak tahu Pak kalau Bapak anaknya sakit. Sebaiknya Bapak urus mereka. Uang saya gampang, saya pamit dulu deh. Besok kabari saya Pak, urusan utang gampang, yang penting keluarga dulu. Begitu katanya tanpa basa-basi dan tanpa diduga-duga. Dia pun pamit pergi dan saya masih di posisi kebingungan. Lunglai di ujung bangku di bawah pohon. Tubuh saya berkeringat. Saya memaksa diri untuk bangun dan mengikuti dirinya dari belakang sambil memanggilnya. Mas, saya pasti bayar utang saya hanya butuh waktu. Maafkan saya ya Mas kalau saya kasar dan panik, itu kata saya. Ketika dia berbalik badan, saya julurkan tangan saya yang kemudian dia sambut dengan jabatan erat dan senyum di bibirnya. Dia berkata, iya Pak, saya juga minta maaf. Saya salah Mas, kata saya. Saya berutang tapi tidak berkemampuan. Saya janji Mas, saya bayar. Tak lama setelah dia pergi datang Pak Ali dengan kijang tuanya. Tanpa basa-basi langsung saya peluk dia. Pak Ali, syukron, terima kasih. Itu kata saya. Ayo ke dokter Mas, aku bawa fatur, Mas gendong Aska, ajaknya singkat. Setelah 2 tahun dihajar musibah yang merusak keyakinan saya, akhirnya saat itu saya menyadari satu hal. Semua masalah yang saya alami berasal dari diri saya. Hal lain di luar diri saya hanyalah pelengkap. Saya langsung berdoa, maafkan saya ya Allah, ampuni saya. Engkau begitu mulia dan saya selama ini salah memandangmu. Saya sadar bahwa saya sendirilah yang harus bertanggung jawab dan menyelesaikan semua ini. Sayalah yang incar sepenuhnya. Maafkan saya yang telah melakukan kekuasaan-Mu ya Allah. Saya memilih berdamai dengan Allah. Saya memilih memulai sesuatu dengan kesadaran penuh untuk mengubah nasib saya, menulis ulang sejarah hidup saya. Saya mendapatkan semacam pemahaman baru bahwa cara berpikir selama ini tidak bekerja dengan benar. Buktinya saya rugi, buktinya saya bangkrut, buktinya semua orang menjauh. Akhirnya saya harus merubah cara pikir saya. Itu ada dalam benak saya. Saya harus berubah. Saya harus kemana dan bagaimana saya mengubahnya? Itu pertanyaannya. Berkali-kali saya bertanya dalam diri saya. Tak lama setelah menjual rumah, saya pindah ke rumah kontrakan yang sempit. Suatu sore, tetangga rumah kontrakan saya pulang kantor. Kaca mobilnya terbuka separuh. Dia rupanya ingin membuang sesuatu, mungkin sampah. Agaknya dia tidak melihat saya berdiri di sisi jalan tersebut. Mungkin karena maghrib pencahayaannya mulai samar. Mungkin juga dia tidak fokus karena mengumpulkan barang yang akan dibuang. Bruk, tiba-tiba segumpal kertas jatuh tepat di kaki saya. Entah mengapa saya tergerak memungutnya dengan tulisan yang berwarna merah mengkilat. Setelah saya membuka lipatannya, saya membaca kertas tersebut, ternyata brosur Millionaire Mindset Training di Australia. Saya merasa aneh dan terkejut. Inikah jawaban doa yang saya panjat? Saya berdiri termenung. Rupanya tetangga saya tadi baru sadar bahwa sampah yang dibuang tadi jatuh di depan saya. Dia pun menghampiri saya. Mas, maaf sekali, saya nggak lihat, katanya kikuk. Loh nggak apa-apa, aku kan hanya ngelamun. Nggak ngeh, aku baru ngeh pas ngeliat brosur itu, kata saya basa-basi sambil menunjukkan lembaran tersebut. Iya, tadi saya dari kantor, tapi sepertinya nggak mungkin saya ke sana. Bukannya nggak butuh jadi orang kaya, tapi harganya itu loh. Seminggu di sana 30 juta. Mending buat modal, katanya mengurai. Saya hanya mengangguk-mengangguk sambil tersenyum. Saya pamit Pak Sarif, kata saya. Iya Pak, maaf ya, tadi benar-benar nggak sengaja, katanya. Sungguh-sungguh. Nggak apa-apa bos, santai aja, jawab saya kemudian. Setelah itu, saya langsung sibuk berpikir, di mana saya cari uang 30 juta? Belum lagi uang untuk sanggup keluarga di rumah sementara saya pergi. Yang jelas saya sudah tekad untuk berubah. Saya bertekad untuk berubah dan melihat ini sebagai solusinya. Saya percaya itu. Singkat cerita, harta terakhir saya yaitu motor Tiger, mesin jahit, dan beberapa barang keluarga saya jual. Saya nekat terbang ke negeri Kangguru. Saya menginginkan ilmu tersebut. Saya pun berangkat untuk mengikuti Millionaire Mindset Training di sana dengan harapan bisa menerapkan untuk memperbaiki kondisi hidup saya. Kira-kira sebulan setelah kembali dari pelatihan selama 7 hari tersebut, ternyata tidak ada perubahan apa-apa dalam perjalanan kehidupan saya. Saya masih menganggap bahwa apa yang saya pelajari itu aneh dan gak kena di logika. Mek ngono tok, apa iyo? Itu saya berkali-kali bilang, masa begitu sih? Emang gitu? Itu saya selalu membatin. Memang benar, saya meragukan dan saya menganalisa, mencoba mengurai maksud dari pelatihan tersebut. Tapi saya lelah, keadaan saya begitu-begitu saja. Saya belum bisa dapat uang lagi, saya belum bisa melunasi tunggakan hutang.
saya belum bisa merubah nasib saya? Apakah saya harus belajar lagi? Saya mencoba mengingat mundur pengalaman hidup saya. Semua itu terjadi di usia 28 tahun. Benar, saya merasa seakan berjalan di jalan bebas hambatan. Semua mudah, semua gampang. Pada saat itu saya bahkan menggampangi proses. Namun saat ini justru proseslah merupakan hal yang paling saya hormati. Barulah sejak di usia 28 tahunan kehidupan saya mengalami pasang surut yang luar biasa. Baik dari masalah pribadi, masalah spiritual, ketuhanan, masalah rumah tangga, masalah parenting, masalah keuangan. Dikala saya berpikir laut itu berair tenang, saya memilih mengangkat jangkar dan mengembangkan layar ke sebuah tujuan yang pasti, yaitu ingin sukses. Dengan tujuan yang hanya satu arah, yaitu ke depan. Sebuah kesombongan yang saya bayar sangat mahal, sangat melelahkan, penuh duka, air mata, dan keringat. Ternyata laut di depan tidak semanis gelombang di pantai. Di dalam perjalanan ombak besar, angin kencang, bahan bakar kurang, sumber daya terbatas. Satu hal yang saya lupa, saya tidak bawa kompas penunjuk arah. Dalam artian, saya mengarungi samudera tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa pembimbing. Mentang-mentang saya punya glory from the past, kisah sukses masa lalu. Saya merasa bisa melakukan apapun. Bayangin, di usia 26 tahun saya menjadi milioner. Milion-milion uang ada di kantor saya. Masih muda, tapi dalam 28 tahun semua berbeda. Dalam 30 tahun mendadak semua bergeser. Itulah biang masalah saya di masa depannya sejak keputusan saya mengarungi samudera. Hingga sampailah saya ke titik di mana kapal saya akhirnya karam di dasar samudera. Sementara badan saya terdampar di pulau kecil sendirian dengan kebutuhan dasar seadanya. Saya hanya diam, merata pun tidak bisa, air mata habis, tenaga tak punya, yang ada hanya nafas di badan. Itu pun setiap tarikan nafas terasa sesak, seakan-akan dada ini mau meledak karena terisi oleh rasa kesal, lelah, marah, dan kecewa. Karena itu, ketika saya memutuskan untuk berubah, artinya saya tidak mau melakukan semuanya dengan cara yang sama seperti masa lalu. Saya harus melakukan dengan cara yang berbeda. Karena itulah saya memutuskan bahwa saya harus berilmu agar saya memiliki platform atau pondasi baru, terutama cara saya berpikir. Ibaratnya, saya bukan hanya perlu belajar dan menginstall software baru, tapi OS atau operating systemnya harus saya reset untuk bisa tergabung dan terhubung dengan software tersebut. Sederhananya begini, jika otak kita yang berkemampuan maha dahsyat ini adalah hardware pemberian Tuhan, softwarenya kita sendiri yang pasang. Sebut saja software sukses, software sehat, software bahagia, itu semua manusia yang install. Jadi hardwarenya memang pemberian Tuhan, tapi softwarenya manusia yang pasang. Mungkin banyak sahabat yang menonton video ini akan berkerut kening ketika saya membawa hal seperti ini, tapi coba saya berikan ilustrasi. Seorang anak yang hidupnya dikritik, dimarahi, ditekan, dipaksa, diharuskan, dibatasi, dilarang, dimaki, dan dihina akan membuat dirinya tumbuh sebagai pribadi yang peragu, pemarah, dan pendendam. Bandingkan dengan anak yang tumbuh dengan didorong, dipuji, disayangi, diperhatikan, didukung, dan dikelilingi suasana penuh canda tawa, sang anak akan memiliki platform hidup lebih ringan, lebih fun, banyak senyum, dan vibrasi dirinya disukai orang. Yang saya maksud di sini adalah software seseorang diinstal oleh orang tuanya, oleh lingkungan sekitarnya, dan tentu saja software yang buruk bisa diganti, diubah, bahkan dibuang bila kita mau. Sesuatu yang dipasang umumnya bisa dilepas. Setuju bukan? Bukan sesuatu yang permanen, karena itu kita yang masang, kita bisa lepas juga. Teman-teman dari bidang aplikasi psikologi mungkin mengenal ini dengan sesi terapeutik dalam dunianya. Ketika mencari kompas ilmu pengetahuan dan pola pikir, itulah saya baru sadar. Selama ini saya menerima hasil sebuah printer yang isinya salah. Lalu saya mati-matian mentipek, menghapus tulisan dalam kertas tersebut. Begitu seterusnya. Saya tidak sadar bahwa yang saya harus rubah adalah justru bukan dokumen yang di-print, tetapi bukan juga printernya, melainkan data di dalam komputernya. Kalau isi komputernya sudah benar, baik itu softwarenya maupun datanya, hasil yang di-printnya pasti tidak salah, pasti benar.